Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Izinkan kami untuk mempresentasikan tugas jaringan komputer tentang socket programming. Tapi sebelum itu perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Kenalkan, nama saya Michael Argesiaan dengan NIM 0085. Kenalkan, nama saya Putra Fajar dengan NIM 0096. Oke, perkenalkan nama aku Farhan Dwi Cahyo dengan NIM 499. Perkenalkan, nama saya Sandi Fitrainer dengan NIM 113. Selanjutnya aku ingin menjelaskan tentang socket programming. Nah, jadi socket programming ini ada dua tipe socket. Nah, dua tipe socket ini untuk dua transport service. Yang pertama ada UDP dan yang kedua ada TCP. Nah, UDP itu kepanjangannya User Datagram Protocol. Itu protokol yang digunakan dalam transport layer pada OSI model. Nah, kemudian TCP atau IP itu bisa kepanjangannya Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah bahasa komunikasi dasar atau protokol internet. Oke, kita masuk ke yang socket programming UDP. Nah, jadi socket programming UDP ini yang pertama itu connectionless. Jadi pesan-pesan UDP ini akan dikirimkan tanpa harus melakukan proses negosiasi koneksi antara dua host yang akan melakukan pertukaran informasi. Nah, kemudian protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP ini harus melakukan pemulihan terhadap pesan-pesan yang hilang selama transmisi. Umumnya tuh protokol application layer ini yang berjalan di atas UDP, header UDP-nya itu berisi field source process identification dan destination process identification. Dan kemudian UDP ini tidak menyediakan mekanisme flow control gitu, seperti yang tidak dimiliki oleh UDP. Nah, UDP ini juga bisa dibilang protokol yang tidak dapat diandal atau unreliable dan tanpa koneksi. Terus UDP ini juga nggak perlu untuk membuat koneksi untuk melakukan transfer data. Habis itu juga protokol UDP ini juga kayak merupakan protokol internet yang mengutamakan kecepatan data, bukan ketepatan data gitu. Nah, selanjutnya tuh cara kerja UDP secara umum tuh kayak pertama itu ketika paket dikirimkan oleh UDP di dalamnya berisi port sumber dan port tujuan akan dimasukkan ke dalam UDP header. Nah, yang kedua, UDP akan membaca nomor port tujuan dan akan memproses data. Yang ketiga, paket asli mempunyai port tujuan sehingga server bisa mengirimkan kembali data ke FTP client. Nah, yang keempat ini, poin 2 dan 3 ini akan berulang kembali ketika file audionya ini dikirimkan oleh klien. Nah, terus yang kelima, ketika aplikasinya ini ingin mengirimkan data, UDP ini tidak akan membuffer ataupun mengfragment tiap data yang masuk gitu. Karena tidak mengalami pemrosesan data yang berbelit gitu. Nah, maka jika datanya ini lebih besar daripada MTU, lapisan IP yang harus mengfragmentnya. Seperti itu. Oke, mungkin dari Sandy mungkin bisa menjelaskan tentang client server socket interaction UDP. Ya, di sini aku akan menjelaskan client server socket interaction UDP. Server atau running on server IP, yaitu create socket sama dengan port X yang akan dijelaskan nanti. Selanjutnya
Nah, di sini ada Python UDP client, yaitu yang pertama include Python socket library, kemudian from socket import, terus ke bawah lagi ada create UDP socket for server. Jadi client socket sama dengan socket yang akan dijelaskan nanti lagi selanjutnya. Nah, di sini ada Python UDP server sama juga yang akan dijelaskan nanti. Oke, lanjut. Selanjutnya ada socket programming TCP. Yang pertama ada reliable, berarti data ditransfer ke tujuannya berdasarkan urutannya seperti ketika melakukan pengiriman. Terus berorientasi sambungan, artinya sebelum data dapat ditransmisikan antara dua host, dua proses yang berjalan pada lapisan aplikasi harus melakukan negosiasi untuk membuat sesi koneksi terlebih dahulu. Dengan adanya proses tersebut, koneksi TCP seperti ditutup dengan menggunakan proses terminasi koneksi TCP. Full duplex artinya untuk setiap host TCP, koneksi yang terjadi antara dua host terdiri atas dua buah jalur, yakni jalur keluar, jalur masuk. Selanjutnya ada cara kerja TCP secara umum. Pertama ada datagram dibagi-bagi ke dalam bagian-bagian kecil yang sesuai dengan ukuran bandwidth di mana data tersebut akan dikirimkan. Pada lapisan TCP, data tersebut lalu dibungkus atau enkapsulasi dengan informasi header yang dibutuhkan. Setelah datagram dibungkus dengan header TCP, datagram tersebut dikirim kepada lapisan IP. Selanjutnya komputer penerima melakukan proses-proses perhitungan. Ia memeriksa perhitungan checksum yang sama dengan data yang diterima. Selanjutnya ada client server socket interaction TCP. Akan dijelaskan oleh Michael. Oke, jadi selanjutnya itu ada client atau server socket interaction TCP. Nah, jadi intinya tuh server sama klien itu saling berhubungan. Nah, jadi untuk lebih jelas itu nanti di akhir akan kita jelaskan di lewat codingannya. Nah, ini juga di akhir akan kita jelaskan. Nah, ini TCP server yang ini juga ntar di akhir akan kita jelasin codingannya. Oke, karena dari presentasinya udah, mungkin aku bisa mulai untuk menjelaskan dari codingannya gitu. Yang pertama tuh akan dijelaskan oleh Fajar. Yang pertama itu ada TCP client yang di sini ada from socket import dan import time. Nah, terus ada print ditulis connection akan keluar ntar tulisan connection to the server. Nah, terus setelah dimasukin keluar lagi nanti connect to the server. Setelah connect masukkan message inputnya di sini dan setelah dimodify akan keluar message servernya dan setelah itu akan di closing connection. Nah, itu untuk TCP client-nya. Nah, mungkin untuk TCP servernya tuh kayak nih yang pertama tuh kita kayak from socketnya tuh kita kayak mengimport kayak data-datanya gitu. Terus dari from Moksepong import Moksepong. Jadi Moksepong itu kayak fungsinya gitu yang dari ini kita panggil gitu. Terus kita import random, codex, import time. Jadi kayak import codex itu kayak nanti buat enkripsinya tuh bakal kayak misalnya nih kita kayak masukkan nama misalnya kayak Farhan. Nah, nanti pas sudah di enkripsi nya itu nanti kayak nama Farhan kayak ada kayak di mix gitu, kayak ada perubahan-perubahannya gitu yang nanti bakal lebih jelasnya nanti bakal kita tunjukin secara langsungnya nanti. Nah, pertama ini kayak nama server port kita ini. Nah, terus kayak server socketnya gini, ini kayak udah kayak ketentuan itu yang ada seperti ada di PPT itu, kegunaannya juga ada di PPT itu. Nah, nanti habis itu kita kayak print F kayak kita listing on import, print service ready to save. Terus while true itu kemudian ini kayak isi dari ininya apa? Enkripsinya gitu ya. Kayak ya, seperti inilah. Nanti mungkin lebih jelasnya atau apanya nanti kita bakal praktekkan. Nah,
Habis itu mungkin nih UDP client ini bisa dijelaskan oleh Sandy, silahkan. Yang ketiga UDP client. Yang pertama from socket import, terus import time-nya. Habis itu input message-nya, yaitu input message. Kemudian print receive message. Terus kalau dimodify tutup client socket close. Oke, selanjutnya yang UDP server bisa dijelaskan oleh Michael. Oke, jadi yang keempat tuh ada UDP server. Nah, jadi ini tuh from socket import. Nah, jadi server portnya tuh 420. Ntar bakal print the server is ready to receive. Nah, terus selanjutnya while true, nah ntar itu bakal ke print juga receive message from client address. Nah, terus print lagi modifying the message. Nah, selanjutnya yang terakhir bakal ke print sending modified message to client address. Oke, itu tadi udah dari codingan kami. Nah, selanjutnya kami akan mencoba untuk mempraktekannya ya. Jadi yang pertama kita buka command prompt-nya dulu ya di sini. Kita mau coba yang TCP dulu ya. Yang pertama kita py.tcp server dulu ya, harus server dulu. Server.py. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini ada tulisan the server is ready to receive. Itu seperti yang ada di codingan gitu kan. Ini fungsinya buat ada penampilan gitu biar kita nggak bingung gitu. Nah, kemudian kita buka satu lagi di sini. Kita tulis yang satu lagi yang lain. py tcp underscore client .py. Nah, jadi di sini kan ada tulisan connected to server input message. Nah, di sini kita akan menuliskan kayak sebuah message ya. Misalnya ya kita tulis nama aku Farhan aja. Nah, habis itu kita coba enter. Nah, pas di enter, nah di sininya ada kayak perubahan gitu nah servernya. Nah, connectionnya from 921688831 nama ininya nih, ada tulisan ininya. Nah, ada tulisan Farhan. Nah, ini ada tulisan modifiednya Farhan gitu. Nah, nanti nama yang udah dimodified itu bakal langsung dioper kembali ke yang kliennya ya. Ke kliennya. Jadi gini, itu buat contoh yang TCP ya. Oke, mungkin aku juga akan mempraktekkan mungkin yang bagian yang UDP-nya ya. Jadi pertama sama kita masih membuka command prompt. Buat command ini kita minimize dulu. Ini yang kesiniin. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita akan memanggil file yang UDP-nya lagi ya. Pertama py UDP sama mesti server dulu ya. Server.py. Dar. Nah, the server is ready to receive. Nah, gitu. Itu tandanya kayak servernya itu udah siap untuk digunakan gitu. Kita balik lagi ke sini untuk yang bagian kliennya. Pertama sama py.udp client bukan klien ya .py dar. Nah ini udah input message-nya ini bisa ada lagi ya. Misalnya kita tulis ini sekarang Fajar gini ya. Nah ketika pas kita enter kita proses, nah nanti ini akan meningkat hasilnya. Nah nanti ada modifying by message. Nah di sini
kata yang udah dimodify. Nah, lalu langsung akan dikirimkan kembali di bagian kliennya. Oke sih, paling mungkin makasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Kurangnya mohon maaf dari kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.